Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya ingin sharing pengalaman saya dalam menjalani peran sebagai anggota KPPS, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, khususnya untuk usia kurang dari 50 tahun, dan pemeriksaan kesehatan yang apabila lolos dan lulus ya, kita akan dilantik atau dikukuhkan. Hal ini untuk menghindari kejadian di tahun 2019, di mana banyak anggota KPPS yang kelelahan hingga meninggal dunia, sehingga banyak syarat yang harus dilalui di KPPS tahun ini. Selanjutnya kita akan melakukan bimbingan teknis, dan ini ada penyediaan buku panduan dan kita diberi biaya operasional. Kita juga diberi boost immunity ya dengan pemberian vitamin, sebab kesehatan kami semua harus dalam keadaan prima mulai dari H-1 khususnya. Kita harus menyiapkan TPS, menerima logistik, menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk hari H, dan inilah liputan yang bisa saya lakukan di hari H. Kami memulai kegiatan di pukul 06.00 pagi dan berakhir di hari berikutnya. Kita simak liputan berikut. Yang saya ucapkan, demi Allah, saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dan petugas ketertiban KPPS dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. tahun 1945. Menghitung dan membuka sampul dan menghitung jumlah surat suara. Ternyata jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan sebanyak sebagai berikut. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 192 lembar, DPR RI sebanyak 195 lembar, DPD RI sebanyak 195 lembar, DPRD provinsi sebanyak 195 lembar, DPRD Kabupaten Kota sebanyak 196 lembar. Oke, resiko kesehatan apa yang mungkin dialami oleh anggota KPPS? Yang pertama, pegel-pegel ya, terutama tangan, karena banyak produk tulisan, khususnya menulis C1 hasil dan plano yang lumayan berlembar-lembar itu, dan mau tidak mau pembagian tugas KPPS tidak bisa sama dengan urgas yang ada di juklak atau dari buku panduan. Kita harus bergantian biar tidak habis tenaganya. Yang kedua adalah resiko terlambat makan. Meskipun makanan disediakan, tetapi ternyata waktu yang tidak memungkinkan, khususnya pada jam makan malam. Sebab kita kalau sudah terlanjur menghitung itu,
udah lupa waktu ya, kita harus menyelesaikan laporan dan lain sebagainya hingga semua selesai baru tenang untuk makan. Dan yang ketiga adalah ya kurang tidur di hari itu karena kita tidak bisa berhenti sampai semua selesai. Tujuh belas satu sah. 17 1 15 partai 15 partai sah. 15 partai sah. 8 2 1 sah. 15 partai sah. Partai 1 2 sah. Oh, ini dicoblos banyak kayak tadi. Tidak sah tambah 1. Tidak sah. Walaupun demikian, menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat seru ya, bisa menjadi abdi negara dalam waktu singkat, dan ini mempertemukan saya dengan teman-teman baru dan langsung aja bisa kompak ya, alhamdulillah. Ini adalah proses pengangkutan kotak suara untuk dikembalikan ke kelurahan setelah proses selesai. Sampai jumpa di lain waktu.